Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa qala Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan, man arada ad-dunya fa'alahi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alahi bil ilmi wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Assalam al-Jami Ustaz Jamal beserta segenap jajaran pengurusnya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga diberikan keistiqomahan dan kesabaran bersama-sama jamaah dalam rangka memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini, yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para guru, para asatiz, para hujjaz, para ketua lingkungan, tokoh masyarakat, sepuh dan finish sepuh, berserta jamaah salat maghrib yang baru saja kita tunaikan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah, dan kita tidak beranjak dari masjid ini untuk sama-sama duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya dicatat sebagai catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam semoga selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan juga kita semua. Mudah-mudahan menjadi bagian umat yang selalu setia dan istiqamah di dalam menjaga syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga insyaAllah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kajian hadis Arba'in An-Nawawi ini dengan umul kita suratul Fatihah. Kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Fatihah ini, semoga apa yang menjadi niat, cita-cita dan hajat kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana dzunub. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita memasuki hadis al-hadisul asir, hadis yang ke-10 yang oleh Imam Nawawi dalam hadis yang ke-10 ini diberikan judul
at-thayyibul halalu syaratul qabuli. Bab yang temanya menjelaskan tentang at-thayyibul halal. Baik dan halal itu adalah syaratul qabuli. Adalah syarat ya sebuah perkara atau urusan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma yang sifatnya li zatihi, tapi juga li hukmihi. Bukan hanya yang sifatnya zatnya atau materinya, tapi juga mendapatkan atau menggunakan zatnya. Itu juga mesti halalan thayyiba. Bahkan dalam fi kulli hal, di dalam setiap keadaan apapun, baik ucapan kita juga harus halalan thayyiba. Wal af'al, setiap perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita juga harus halalan thayyiba. Wal amwal, setiap harta-harta yang kita miliki juga harus halal dan thayyibah. Ya, menggunakannya juga dengan cara yang halal dan thayyibah. Jadi semuanya fi kulli hal itu dalam setiap urusan, setiap perkara, keadaan kita, baik kita menerima maupun memberi, menggunakan juga dengan cara yang halal dan thayyibah. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Suratul Mu'minun, ya, surat Al-Mu'min ayat 51. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Suratul Baqarah ayat 172. Summa dzakara ar-rajulu yutilul musaffara as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila samai. Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa guziya bil haramin, fa anna yustajabu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam fi kitab zakah, di dalam kitab yang membahas tentang zakat. Babun qabulin sadaqati minal kasbi tayyibi wa tarbiyatiha. Bab tentang diterimanya sedekah seseorang yang baik-baik dan tarbiyatiha, yang bisa mendidik. Ini dicantumkan oleh beliau dalam hadis nomor 1015. Juga hadis ini dicantumkan oleh Imam Tirmizi di dalam hadis nomor 2992. Di dalam kitab tafsir, dalam babu wa min suratil baqarati. Bab tentang tafsir surat Al-Baqarah, yang memang berkenaan dengan tentang sedekah di situ. Banyak ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah
yang berkenaan tentang keutamaan sedekah di situ. Ahammiyatul hadis, urgensinya hadis ini, pentingnya hadis ini, ya, karena hadis ini hadal hadisu minal ahadisi, bahwa hadis ini di antara hadis-hadis allati 'alaiha qawaidul Islam, ya ini di dalamnya ada kaidah-kaidah Islam. Jadi kalau udah bicara tentang halal, haram, ini masuk dalam kaidah yang digunakan oleh para ulama-ulama fikih, para fuqaha, ya, untuk menetapkan satu ketetapan hukum. Makanya dikenal dengan kaidah Islam. Wa mubaniyal ahkam, yang membangun tentang kaidah-kaidah hukum atau ketentuan-ketentuan hukum. Ada kalanya dalam hal zatnya halal tetapi menggunakannya menjadi haram. Ada kalanya ya zatnya haram tapi tujuannya dikatakan halal, baik. Tapi yang baik itu harus bersumber dari segala sesuatu yang asalnya juga harus baik. Nggak bisa ya sesuatu yang baik tapi caranya dengan cara yang tidak baik. Sesuatu itu halal tapi caranya enggak halal. Cara memperolehnya, menerimanya tidak dengan cara yang halal. Makanya dibilang semuanya harus berlaku yang namanya halalan thayyiba. Wa 'alaihil umdatu fi tanawulil halali wa tajnibul harami. Nah, ini yang berkaitan dengan datangnya kaidah-kaidah halal dan baik. Biasanya kalau di dalam ayat Al-Quran ya seringkali didahulukan dengan kalimat halal, baru kalimat thayyibah. Dan saya tanya, kira-kira kalau thayyib itu bisa dipastikan halal enggak? Enggak. Iya. Baik belum tentu halal. Kalau halal bagaimana? Kalau halal baik apa enggak? Baik. Jadi halal itu bisa dipahami ya sesuatu yang memang Allah ridai. Allah ridha berarti itu sesuatu yang baik. Baik dalam sifat jasmania, materinya maupun dalam sifat batinianya, rohaninya. Kalau baik itu belum tentu. Karena baik itu masih bisa hanya dipahami sebagian saja. Mungkin baik dalam pandangan kita, tapi belum tentu baik dalam pandangan Allah. Kan kadang-kadang kita begitu. Sering menurut pandangan kita baik, tapi belum tentu menurut pandangan Allah. Orang berilmu belum tentu lebih baik daripada orang yang beradab. Betul nggak? Orang ilmunya banyak, ilmunya segudang, tapi nggak memiliki adab. Gimana? Kalau kata saya Abdullah Ibnul Mubarak itu antara ilmu dengan adab itu lebih diutamakan adabnya. Karena
ilmu itu seperti garam. Sementara adab itu seperti nasi. Ayo, sekarang gimana? Lebih baik garamnya lebih banyak atau lebih banyak nasinya? Ayo. Lebih banyak nasinya daripada garam. Kenapa? Karena lebih banyak manfaatnya. Coba, kalau lebih banyak nasinya daripada garam, habis nggak tuh nasi? Habis. Ngenyangin nggak? Ngenyangin. Coba kalau dibalik, lebih banyak garamnya daripada nasinya, kira-kira habis nggak tuh nasi? Ya, kelabakan. Begitu antara ilmu dengan adab. Gitu. Jadi ilmu walaupun sedikit, tapi diimbangi dengan adab itu lebih mulia. Gitu. Karena kalau ilmu di sini, fikrah. Tapi kalau adab, lahir dari sini. Apa nih? Hati, kalbu kita. Ya, karena akhlak itu, adab itu cerminan daripada hati, wujudnya hati yang dimunculkan dari setiap amal-amal yang disertai dengan adab. Amal kita semua perlu adab enggak? Ayo. Dalam ucapan kita perlu adab enggak? Adab. Setiap tindakan kita perlu adab enggak? Adab. Sikap kita nih perlu adab enggak? Perlu semua. Dalam setiap ibadah semua itu perlu adab. Salat perlu adab enggak? Puasa perlu adab enggak? Semua perlu adab. Kita berhubungan dengan Allah perlu adab enggak? Perlu. Berhubungan dengan malaikat perlu adab enggak? Ini kan kita lagi dilihatin sama malaikat ini. Benar enggak? Kita lagi dilihatin oleh para malaikat. Maka jaga adab kita. Jangan sampai malaikat laporan sama Allah. Kita yang lagi duduk dalam majelis ini, ya ngerumpi sendiri. Misalkan begitu. Ya. Jangan. Ada adab kita dengan Nabi. Ada adab kita sesama makhluk Allah. Semua ada adabnya. Gitu. Makanya adab itu lebih utama daripada ilmu. Bukan berarti ilmu nggak penting. Tapi dengan belajar kita menuntut ilmu, kita memahami adab. Tapi yang lebih utama mengamalkan adab dari ilmu. Itu yang penting di situ. Wa tajnibul haram. Ya. Dan juga menjauhi sesuatu yang diharamkan. Haram dalam zatnya tadi. Haram dalam menerimanya, haram dalam memberikannya atau mendapatkannya. Semua berhubungan tuh. Baik zatnya. Uang haram apa halal? Uang haram apa halal? Halal. Uang ini. Yang mengharamkan atau menghalalkan itu kan bagaimana kita memperolehnya. Kalau itu uang haram, itu nggak boleh jadi alat tukar menukar atau menjadi alat untuk bertransaksi, berjual beli. Yang diharamkan itu bagaimana kita mendapatkannya, memperolehnya, atau kita mengeluarkan harta itu. Kita punya uang, kita beliin buat minuman yang memabukkan. Jadi haram enggak? Haram. Ngeluarinnya buat ngebeli sesuatu yang diharamkan. Gitu. Atau kita memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Mengambil hak orang lain. Haram enggak? Haram. Tapi orang yang enggak tahu duitnya buat jual beli, buat bertransaksi, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau digunakan sama orang yang tahu, jadi haram, gitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu, halal nggak? Halal. Makanya kalau udah tahu jangan diambil,
Gitu. Udah tahu itu duit berasal dari sumber yang haram, jangan diterima. Kalau nggak tahu, ya udah ambil. Karena nggak tahu. Tapi kalau itu masuk dalam perkara subhat, ya udah. Ini kalau turun sendiri suaranya jadi kecil. Ya. Wa ma a'immu naf'ahu wa azimahu fi ijadil mujtami'il mu'min. Dan tidaklah manfaat begitu banyak dan juga begitu mulia ijadil mujtami'il mu'min, ya, bagi orang-orang mukmin ketika ya sesuatu yang kita peroleh dari cara yang halal, yang kita keluarkan juga dengan cara yang halal, terlebih zatnya juga halal. Kalau udah halal itu udah baik, maka baik secara jasmani juga baik secara rohani. Orang kalau menggunakan sesuatu yang tidak halal, hidupnya selalu gelisah. Benar nggak? Makan minuman yang haram, yang nggak halal, nggak bakal tenang itu. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu sesuatu yang haram, hidupnya juga nggak tenang, gelisah terus. Orang berhutang gelisah nggak? Gelisah. Kenapa? Karena mikirin utang. Apalagi kalau enggak bayar-bayar hutangnya, dikejar-kejar. Ya Allah. Nah, alladzi yuhibbu fihi fardil li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kaitannya di dalam mencintai. Di dalamnya seperti kita mencintai saudara kita nih. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maksudnya bahwa sesuatu yang kita ambil, kita konsumsi, kita peroleh, itu kita pengennya sesuatu yang baik, yang halal. Begitu juga ya orang lain. Ketika kita memberikan juga memberikan kepada orang lain dengan yang sesuatu yang halal, yang baik. Jangan giliran kita dikasihnya yang baik, yang maunya yang baik-baik, tapi giliran buat orang lain yang jelek-jelek, kan kadang-kadang gitu kita. Kita sayang kalau yang enak-enak, kita sayang yang baik-baik. Ya buat kita, tapi kalau buat orang lain sesuatu yang buruk, yang kita nggak suka. Padahal apa? Orang kita nggak suka, orang lain juga barang tentu dia nggak suka. Ya ngasih sesuatu yang jelek-jelek, sementara kita sendiri nggak mau. Orang lain juga belum tentu mau dikasih yang jelek, gitu. Kita mau yang halal, orang lain juga pengen yang halal. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita mau ngasih, memberi, ya juga dari sesuatu yang baik-baik di situ. Wa yakrahu li akhihi ma yakrahu li nafsi. Juga ya yang dibenci terhadap saudaranya sebagaimana dia juga membenci atau dia tidak menyukai. Jadi kalau saudaranya nggak suka, ya jangan dikasih. Kalau kita juga nggak suka, yang tidak kita sukai jangan dikasih juga kepada orang lain. Karena boleh jadi orang lain juga nggak suka di situ. Ini kadang-kadang kita kalau urusan yang sesuatu kita nggak sukai, udah kasih aja yang lain.
kasih aja orang lain, kasih aja tetangga. Giliran yang nggak enak, giliran yang nggak disukain sama kita, kasih. Tapi yang giliran yang enak-enak, ya berat ngasihnya. Fayahya wa ghairuhu fi tuma'ninati waraha. Nah, kehidupan kita itu tidak ada yang lain selain kita ingin mengharapkan tuma'ninah. Apa? Tuma'ninah apa? Artinya tenang. Hidup kita ini tidak ada yang lain selain ingin sepanjang hidup kita tenang. Ketenangan itu bukan hanya milik orang yang banyak duit. Emang orang banyak harta bisa ngejamin tenang? Tenang gak orang kaya? Agak, belum tentu. Orang banyak harta hidup di spring bed, ya tidurnya, rumahnya megah, punya mobil mewah, harta berlimpah. Tapi belum bisa jadi jaminan orang itu hidupnya tenang. Karena boleh jadi yang dia miliki itu dengan cara yang tidak halal. Hasil korupsi, hasil tipu-tipu, ya kan? Banyak yang begitu. Dia mikir mulu tuh, hatinya nggak tenang. Kenapa? Mikirin ketangkap nggak nih, ketangkap nggak, ketahuan nggak, kan begitu. Orang yang korupsi itu emang hidupnya tenang, nggak tenang. Orang yang merampas harta orang lain hidup nggak tenang. Jadi bukan ketenangan itu milik orang kaya, juga bukan milik orang miskin aja. Orang miskin ada juga yang nggak tenang. Iya. Karena memang ketenangan itu mahal. Ketenangan mahal nggak? Mahal. Jadi orang banyak duit itu belum tentu tenang, susah hidupnya, gelisah juga. Orang miskin juga boleh jadi nggak tenang, susah hidupnya karena kelaparan. Jadi ketenangan itu milik orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya siapapun, mau orang kaya maupun orang miskin, asal dia dekat sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu yang memberikan ketenangan. Hidup kita bisa tenang, Allah yang kasih. Nah supaya Allah kasih ketenangan itu, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya paling enggak, ya dekat dalam ketaatan dan jauh dari segala larangan. Itu kuncinya sebenarnya. Itu. Ya kalau yang dilarang, kalau itu haram, ya tinggalin. Cari yang lebih halal. Meskipun kadangkala yang halal itu pahit. Ada nggak begitu? Ada. Meskipun susah. Oh, zaman sekarang kan beda. Nyari yang haram aja susah. Apalagi cari yang halal. Kan kadang-kadang begitu. Ya... Semua ada risikonya. Semua ada risikonya. Tapi mestinya kita mencari risiko yang terkecil. Meskipun tadi dibilang pahit. Daripada haram dunia akhirat kita nggak diridhoi Allah. Mendingan cari yang halal. Meskipun pahit yang halal itu. Meskipun sedikit yang halal itu. Meskipun tidak mencukupi menurut pandangan kita yang halal itu. Tapi yang penting Allah ridho. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang halal, itu enggak membuat hati kita gelisah. Enggak mikirin ya bagaimana caranya kita ya mengeluarkan harta yang bukan milik kita. Makanya Allah sebutin di dalam ayat Al-Qur'an itu bahwa ketenangan itu hanya milik orang-orang yang beriman. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang turunin ketenangan di hati orang-orang mukmin, orang yang dekat sama Allah di situ. Maka hidup itu enggak ada yang lain selain dicari ketenangan. Orang banyak utang, salatnya enggak tenang.
Betul. Coba susah khusyuknya. Makanya kita susah khusyuknya. Kenapa? Karena kita selalu mikirin urusan-urusan dunia. Ketika kita mau dekat sama Allah, mau berkomunikasi sama Allah, karena kita banyak campur tangan dengan urusan dunia, akhirnya hidup kita nggak tenang. Menanggalkan kehidupan dunianya itu berat. Kenapa? Tadi karena masih dekat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah disebut baik tuh. Ai tahirum manazahu anil naqais. Suci, bersih dari segala macam bentuk-bentuk yang tidak baik. Enggak ada sisi yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari asma wa sifatillahnya, dari af'alnya, semua tidak ada sisi yang buruk. Kalau Allah murkanya Allah itu bukan karena Allah punya sifat yang buruk. Bukan. Allah juga bisa murka kan. Tapi bukan berarti itu sifat buruknya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu murka karena memang ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini tidak lepas dari apa? Ulah perbuatan kita sendiri. Allah nurunin gempa bumi, tanah longsor, ya banjir bandang. Itu sebenarnya bukan karena semata-mata Allah punya sifat buruk yang suka marah, enggak. Kan Allah Maha Rahmanur Rahim, masa bertentangan? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi di sisi lain Allah Maha Pemarah, kan enggak mungkin. Mustahil bagi Allah. Jadi murkanya Allah itu bukan dalam rangka karena sifatnya, tapi ini sebagai ibrah, pelajaran buat kita. Karena memang ini ulah kita sendiri. Zaharal fasadal barri fil bahri bima kasabat aidin nas. Bahwa telah terjadi kerusakan tuh di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidin nas. Itu terjadi karena sebab ulah perbuatan tangan manusia. Allah nggak mungkin nurunin ya malapetaka bencana kalau tidak karena adanya apa? Ulah tangan manusia. Di situ. Makanya at-thayyibu ini wat-thayyibu min asma'illahi ta'ala al-husna. Termasuk di antara salah satu nama Allah yang baik. At-tayyib. Dan memang Allah pengen yang baik-baik. Lah, kalau Allah pengen yang baik-baik, kenapa diciptakan sesuatu yang buruk juga? Ya. Benar enggak? Allah ciptakan surga. Tapi juga Allah ciptakan apa? Neraka. Allah ciptakan baik. Jadikan baik. Tapi juga ada dijadikan yang buruk. Semua segala satunya memang berpasangan tuh. Tujuannya apa? Al-muwazanah. Dalam rangka keseimbangan. Alam semesta ini Allah ciptakan dengan keseimbangan. Isinya juga ada keseimbangan. Mau semuanya kalau di dunia ini isinya cuma laki-laki doang. Gak ada yang mau kan? Kalau semuanya laki semua gimana ceritanya? Gak ada generasi. Gak ada keturunan berikutnya. Musnah udah umat manusia gitu.
Jadi dalam rangka untuk menjaga keseimbangan itu ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Gitu. Ada baik, ada buruk. Nah, di dalam diri kita sendiri Allah kasihkan dua. Fujur, watak, waha. Allah kasih potensi itu baik dan buruk itu. Cuma hidup ini Allah memang dikasih pilihan. Buat kita mau ke surga apa ke neraka itu pilihan. Potensinya dua-duanya ada. Ada potensi bisa ke surga, bisa juga ke neraka. Karena memang dua-duanya kita dikasih. Ada kebaikan, ada keburukan di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mau mengelolanya. Menggunakan potensi-potensi itu. Mau yang halal atau yang haram. Kan begitu. Ya kalau kita mau selamat. Agar kita bisa melalui sebuah thariqun najah. Supaya kita bisa berjalan di jalan keselamatan. Untuk sampai ilal jannah. Itu berarti kita mesti harus mencari sesuatu yang halal. Halal dalam ucapan. Berarti kalau halal dalam ucapan apa? Kata-kata kita enggak menyinggung ya perasaan orang lain. Qaulan layyina, menggunakan kata-kata yang lemah lembut, enggak kasar, enggak kotor, enggak keras. Kalau kasar keras, orang kita ngomong sama orang, caranya kasar, keras, kotor, orang jauh enggak sama kita? Ngejauhin kita enggak? Jauhin. Makanya Allah nyebutin dalam satu ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Fabima rahmatim minallah. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, engkau Muhammad memiliki hati yang atau sikap yang lemah lembut. Walau kunta fazzal ghalizal qalbi. Kalau seandainya sekiranya engkau wahai Muhammad yang bersikap kasar dan keras, lan faddu min haulik, maka niscaya mereka akan menjauhi darimu. Tuh. Ini kata-kata kita. Kalau kita bergaul ngeluarin kata-kata haram, zalim sama orang, suka ngebully dengan kata-kata kita, suka mencela, menghina, meremehkan orang lain, orang itu jauh sama kita enggak? Pasti jauhin kita. Nggak nyaman dia. Kalau ngomong sama sana, ngomongnya sekate-kate aja katanya. Ya, ngomongnya kagak ada udelnya. Apa kalau nggak ada udelnya tuh? Istilahnya nggak ada remnya. Ngomong apa aja diomongin. Ya, nggak bisa di filter, nggak bisa disaring kalau ngomong. Gitu. Mana yang benar, mana yang baik, ya mana yang kotor, mana yang kagak. Itu nggak ada di filter, pokoknya apa yang nyablak kalau orang bilang, ya nyablak. Padahal ini tutur kata ini kan nggak semuanya yang kita keluarkan ini bisa halal, tergantung apa kalau dia mengeluarkan sesuatu yang buruk, yang kasar, kotor, yang nggak pantas dalam ukuran syariat. Kan tadi kita bicara kalau syariat itu pasti dekat dengan adab, gitu. Maka itu berarti kita keluar dari halalan. Ini dari omongan aja. Dari sikap. Sikap kita kalau ketemu sama orang, saudara-saudara kita, jangan saudara kita yang sakidah dah. Sama orang Yahudi aja atau orang-orang di luar Islam. Tetangga kita yang non-muslim, kita berpapasan, ya. Orang itu ngasih senyum sama kita. Tapi kita nggak balas, kita cuek, kita ngelengos. Karena kedengkian kita, kebencian kita terhadap orang-orang di luar Islam. Padahal dia orangnya baik. Secara sosial, kehidupan sosialnya dia baik sama kita. Nggak pernah zolim sama kita, nggak pernah ngelarang mengganggu ibadah kita. Sering ngasih ya makanan sama kita. Pokoknya kehidupan sosialnya baik.
Tapi sikap kita ketika dikasih senyum sama dia, tapi kita tidak balas senyumnya. Justru kita ngelengos. Menumbuhkan rasa kedengkian, kebencian kita kepada mereka karena bedanya akidah kita. Itu juga termasuk sikap yang haram. Nabi dalam kehidupannya enggak bergaul cuma sama orang-orang muslim, tapi sama orang kafir. Perlakuan Nabi kepada orang kafir aja juga sama kadang-kadang dengan orang muslim. Dulu Nabi setiap jalan ada orang Yahudi yang suka kalau Nabi lewat ngeludahin. Betul. Tapi Nabi marah enggak? Enggak dibalas sama Nabi. Satu ketika orang Yahudi itu sakit. Nabi lewat bersama Sayyidina Abu Bakar. Nabi lewat nanya sama Sayyidina Abu Bakar. Ini yang biasa orang Yahudi yang suka ngeludahin saya kemana? Rindu Nabi. Nabi rindu diludahin. Sama orang yang ngeludahin. Kalau kita gimana? Diludahin tiap hari. Sama orang-orang. Jangankan sama orang di luar Islam. Sama saudara kita aja kalau kita diludahin. Jangankan berulang kali. Sekali aja kita diludahin muka kita. Ayo, perasaan kita gimana? Dengkel kita. Bahkan kita dendam sama dia. Tapi Nabi enggak. Orang itu sakit, orang Yahudi. Nabi pulang ke rumah. Disediakan sepotong roti oleh Sayyidati Aisyah. Sepotong roti itu diminta oleh Rasulullah untuk dibungkus, untuk dibawa kepada orang Yahudi. Diantarkan oleh Sayyidina Abu Bakar ke rumahnya. Dari jauh itu orang Yahudi dalam kondisi terbaring udah ngelihat Nabi. Dia takut. Kenapa? Dalam kondisi sakit Nabi pengen balas dendam. Tapi Nabi ngucapin salam, masuk memberikan sepotong roti. Orang Yahudi udah takut ngomong kalau mau balas-balas dah. Udah pasrah dia. Tapi ternyata enggak. Kelembutan hati Nabi, adabnya Nabi, akhlak Nabi itu bisa merubah keyakinan seseorang. Orang Yahudi itu masuk Islam. Allah. Itu dari sikap Nabi. Tetap menjaga adab-adabnya. Sikapnya tetap menjaga kehalalannya. Belum lagi tindakannya. Ya Allah. Nanti masih banyak lagi di sini. Tentang kehalalan itu bukan hanya bicara tentang makanan, minuman. Tapi ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita juga harus halal. Jangan yang mengandung keharaman. Kita boleh jadi bisa meninggalkan makanan yang haram atau minuman yang haram. Tapi seringkali kata-kata kita enggak bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Gitu. Insyaallah kita sambung lagi. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fa'na ya karim wa'fa'na ya karim wa'fa'na ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma asli zata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika min zulumatil wahmi wa sahil bin nuril fahmi wabta' alaina bil ma'rifatil ilmi. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbihi la yahsha wa min nafsi la tashba wa min du'ai la yusma wa min amali la yurfa min fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.